Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, rekan-rekan semua, para tim media dan juga alumni dan simpatisan. Di sini kami akan mengorek lebih lanjut terkait vaksinasi yang menjadi problematika di masyarakat. Apakah vaksin ini adalah solusi atau ilusi saja? Di sini kami redaksi Buletin Insani bersama Kiai Haji Muhammad Lutfi Hakim Nadir, Ketua Pengurus LBM NU Kabupaten Pasuruan, alhamdulillah bisa mewawancarai secara eksklusif pada sore hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kami sekeluarga diberikan sehat terus, panjang umur, fi taatillah, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Oke, mungkin langsung saja Kiai masuk kepada tema yang akan kami bahas terkait vaksin. Nah, ini kan sekarang pemerintah banyak menggembar-gemborkan terkait masyarakat harus divaksin, Kiai. Yeah. Ini bagaimana tanggapan Kiai? Apakah vaksin ini memang solusi atau cuma ilusi semata, Kiai? Jadi memang iya ya. Terima kasih. Jadi memang untuk vaksin ini menjadi banyak sikap ya, banyak yang mencikapi, banyak antara yang pro dan yang kontra. Artinya ini memang sesuatu hal yang sangat besar sekali kan ya. Artinya sebenarnya dari sebelum vaksin, dari virusnya sendiri itu kan sudah menjadi problem. Ada yang percaya, ada yang tidak, kan seperti itu kan ya. Kemudian ada vaksin. Itu bagi yang percaya virus corona, ya mereka sangat siap sekali, bahkan antusias untuk divaksin. Terbukti juga dari vaksinasi yang diselenggarakan di PCNU Kabupaten Pasuruan, terbukti sangat antusias dari warga masyarakat yang memang sudah tahu akan ada vaksin. Itu mulai tingkat rating MEC sampai tingkat PC. Dan untuk masalah vaksin sendiri memang sampai detik ini memang juga ada pro dan kontra, terutama dari masyarakat, apalagi opini-opini yang tidak baik itu kan ya. Sebenarnya kalau kita mau husnudzon ya, pemerintah itu sangat baik sekali, etikanya sangat baik sekali, karena memang sudah menjadi isu yang sudah mendunia. Mau tidak mau ya memang harus ada penanganan, dan mudah-mudahan kita terus berikhtiar di samping zahir juga batin. Kita berikhtiar, mudah-mudahan cobaan yang berupa COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah, segera normal kembali ya, demikian. Terus menyikapi masyarakat yang masih ketakutan, Kiai, itu bagaimana, Kiai? Mungkin ada solusi dari panjenengan. Sebenarnya untuk takut, karena memang kan untuk vaksin itu kan pakai jarum suntik kan ya. bukan hanya orang-orang biasa. Sebenarnya kadang-kadang tentara sendiri tuh banyak yang, kalau kita lihat kiriman-kiriman ada di grup WA itu, ada polisi atau tentara yang takut untuk divaksin kan, seperti itu kan ya, karena memang memasukkan vaksin itu pakai jarum ya. Jadi kalau untuk masalah ketakutan seperti itu ya wajar saja. Tidak semua orang berani suntik kan, tidak semuanya kan. Banyak sekali orang yang tidak takut, yang takut akan jarum suntik itu banyak sekali.
Bahkan teman saya itu sampai sekarang tidak pernah namanya suntik, tidak pernah. Memang takut, padahal orangnya, iya, orangnya padahal gede dukur, iya, dempal orangnya itu ya gagah, cuman nggak berani suntik. Jadi untuk masalah ketakutan yang memang apa namanya dari yang memang dari apa namanya ditimbulkan dari jarum suntik itu sangat wajar. Cuman kalau untuk yang ketakutan yang ditimbulkan dari efek samping yang beredar kabar di masyarakat begini, ya mungkin itu berlebihan menurut saya. Artinya menurut saya tidak perlu ada takut seperti itu, karena memang pemerintah ini berani mengambil sikap, juga tentunya juga sangat bertanggung jawab untuk masalah efek samping daripada atau hal-hal yang ditimbulkan dari vaksin ini. Dan terbukti kan sampai sekarang sudah berapa juta, mungkin berapa ribu, ratusan ribu atau mungkin sudah jutaan ya yang sudah divaksin, dan ternyata ya tidak ada apa-apa. Ya terus terang saya sendiri juga sudah pernah vaksin, bahkan sudah 1 bulan lebih, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala apa-apa terkait dengan vaksin itu. Terus Kiai, menurut Kiai terkait vaksin ini masih ada informasi kalau vaksin itu masih belum halal, belum suci dan lain sebagainya. Menurut Kiai itu bagaimana? Jadi gini ya, kita sebelum masuk ke itu, sebelum masuk ke menyikapi hakikat daripada vaksin itu terbuat dari apa dan pro dan kontra atau kabar yang beredar tentang kehalalan daripada vaksin, mungkin perlu kami sampaikan dulu bahwasanya vaksinasi itu merupakan ikhtiar dari pemerintah yang untuk menanggulangi COVID-19 ini agar supaya semuanya selamat dari COVID-19 ini. Dan untuk ikhtiar sendiri itu kan sifatnya kan ya diperbolehkan, bahkan dianjurkan kan, kalau kita sakit maka hendaknya untuk berobat kan, seperti itu sunatnya kan, seperti itu. Kemudian juga kalau menyangkut tentang kehalalan daripada vaksin sendiri, jadi jadi kalau kami pribadi, mohon maaf ya, saya belum pernah lihat bagaimana prosesnya, bagaimana ya hakikat daripada vaksinnya juga bagaimana, kami belum pernah melihat. Tapi kalau kita dari kacamata fikih ya, kalau kita lihat dari kacamata fikih itu, kalau dari madhab Hanafiyah dan Malikiyah itu apabila sesuatu yang najis, kalau memang vaksin ini adalah sesuatunya najis ya, kalau Hanafiyah dan Malikiyah itu kalau memang sesuatu yang najis itu sudah beralih rupanya sudah beralih, istikhala istilahnya. Misalkan di sana dicontohkan itu ainul khinzir, misalkan darah khinzir atau apa, misalkan di situ berubah menjadi itu, kalau Hanafiyah dan Malikiyah itu tidak apa-apa, artinya berubah sudah menjadi suci. Tapi kalau Syafi'iyah dan Hanabila tetap itu dihukumi najis walaupun istikhala. Itu kalau dari sisi fikihnya. Terus yang terakhir Kiai, pesan Kiai terhadap masyarakat yang ketakutan itu bagaimana Kiai? Dan juga pesan Kiai mungkin terhadap pemerintah yang masih simpang siur lah, seperti itu. Jadi kalau dari kami himbau kepada semua masyarakat melalui channel ini, hendaknya kita sikapi untuk etikat baik dari pemerintah ini, kita sikapi dengan positif. Kita tetap husnudzon terhadap pemerintah,
bahwasanya memang vaksinasi ini memang adalah salah satu upaya ikhtiar dari pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini. Jadi kami himbau tidak perlu takut, karena tadi saya sampaikan saya sudah 2 kali vaksin ini sudah ya. Jadi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa karena vaksin itu tidak ada, tetap sehat alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus. Dan mengenai hukum sendiri apakah itu tadi itu halal atau najis atau tidak, seperti tadi kalau dari sisi fikihnya ya. Jadi kalau sekali lagi saya sampaikan, kalau Hanafiyah dan Malikiyah itu kalau istihalah itu bisa menjadi suci, kalau Syafi'iyah dan Hanabila tidak menjadi suci, tetap menjadi najis. Kemudian begini, karena memang ini kalau memang sifatnya itu vaksinasi itu memang kalau memang sifatnya itu instruksi dari pemerintah, maka semua masyarakat berkewajiban, hukumnya wajib untuk mengikuti vaksin ini. Kan dikatakan dalam kitab fikih, dalam literatur fikih itu kan, kalau seorang imam atau pemerintah atau presiden ya memerintahkan sesuatu yang sudah wajib, maka kewajiban itu akan semakin kuat kewajibannya. Kalau memerintahkan sesuatu yang sunnah, maka sesuatu yang sunnah ini menjadi wajib. Contohnya seperti sholat istisqa itu kan tidak wajib, tapi sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ada instruksi dari pemerintah maka menjadi wajib. Nah, kalau sesuatu yang mubah, saya katakan ini sesuatu yang mubah, mungkin ya vaksin ini sesuatu yang mubah, tapi di situ ada kemaslahatan umum ya, untuk ada kemaslahatan umum, maka di situ menjadi wajib. Yang asalnya mubah itu bisa menjadi wajib. Jadi terakhir kami sampaikan kepada masyarakat melalui channel ini agar supaya mematuhi instruksi dari pemerintah itu. Kalau memang itu instruksi atau himbauan untuk vaksinasi, tidak usah takut dan sudah ada pijakannya untuk masalah hukum. Demikian. Nah, begitulah teman-teman hasil wawancara kami pada sore hari ini bersama Kiai Haji Lutfi Hakim Nadir, Ketua LBMNU Kabupaten Pasuruan. Semoga menjadi pencerahan buat kalian semua untuk vaksin seperti itu. Jangan lupa tetap kunjungi channel kami Insani Media, tetap like, subscribe, and comment, dan share ke semua teman-teman media sekalian. Mungkin cukup sekian Kiai dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.